Firman Tuhan hari ke-292 18 tahun 2024. Mazmur pasal 140 ayat 13, perikop doa mohon perlindungan. Firman Tuhan pada hari ini, hari ke-292, tanggal 18 Oktober 2024, diambil dari kitab Mazmur pasal 140 ayat yang ke-13 dengan perikop dia mohon perlindungan. Doa mohon perlindungan inilah perikop daripada Mazmur 140 ayat 13 sebagai ayat yang terdapat dalam Mazmur 140 ayat 13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Inilah firman Tuhan hari ini. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi diambil dari kitab Esra pasal 2 ayat 1 sampai dengan 35. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan Babilonia menuju Yehuda dan Yerusalem. Bacaan malam diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan 3. Doa pujian Daud mengandalkan Tuhan. Nah, kemudian topik pada bulan ini tetap kita sampaikan bahwa pesan daripada Paulus kepada jemaat ya, yang ada di Rom, dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan benar. Dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itulah ibadahmu sejati. Dari perikop ini kita lihat bahwa ibadah sejati adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dengan persembahan yang hidup dan benar. Hidup dan benar. Kita telah menguraikan beberapa hal ini yang dikatakan hidup dalam Alkitab. Manusia yang hidup terdiri dari 3 unsur yang tetap. Pertama adalah hati nurani, yang kedua adalah jiwa kita, dan yang ketiga adalah kekuatan kita, jasmani. Dari 3 inilah yang diberikan persembahan hidup kepada Tuhan. Artinya totalitas dari 3-tiganya harus benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kemudian dikatakan hidup dan benar. Benar dalam arti Alkitab ya, adalah sesuai firman Tuhan. Karakter kita berdasarkan firman Tuhan yang dikatakan benar adalah
ada 3 pondasi yang bisa membenarkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya mengatakan selalu 3 dari Martin Luther, sola gratia. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Artinya anugerah dari Tuhan Allah. Nah, kemudian sola fide, kita diselamatkan karena iman percaya. Berdasarkan iman. Kalau kita tidak punya iman percaya, maka kita tidak bisa diselamatkan. Dan anugerah tadi sebagai hadiah, keselamatan itu sebagai hadiah, itu pun tidak bisa kita terima. Hanya kalau kita dibenarkan berdasarkan iman percaya. Nah, yang ketiga adalah sola scriptura. Artinya hanya Alkitab membenarkan kedua pokok permasalahan tersebut di atas. Sola gratia juga ada di dalam Alkitab. Sola fide juga ada di dalam Alkitab. Semuanya itu bermuara kepada Alkitab, dan Alkitablah yang menjadi pondasi daripada semua hal-hal yang didasarkan dalam kehidupan dan kebenaran. Nah, kemudian kebenaran sejati itu adalah disampaikan oleh Tuhan sendiri, bahwa dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, ya. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tanpa melalui aku tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa. Jadi hidup, jalan, dan kebenaran adalah Yesus. Nah, untuk mempersembahkan hidup kita yang benar dan hidup adalah berdasarkan percaya dan datang kepada Yesus. Dan ditegaskan dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, akulah roti hidup, kata Yesus. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Kenapa antara haus dan lapar disampaikan oleh Tuhan Yesus? Karena itulah yang membuat manusia hidup secara jasmani. Nah, sekarang kita mau dihidupkan secara rohani, yaitu dengan Yesus kekal abadi selama-lamanya. Sehingga kalau kita datang kepadanya tidak akan pernah kelaparan lagi, percaya kepadanya tidak pernah lagi kehausan. Jadi kehausan dan kelaparan itu sudah tidak ada lagi, karena kita sudah kekal selama-lamanya bersama Yesus. Itulah perikop kita bulan ini. Kemudian kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Doa mohon perlindungan. Apa pesan moral dari Mazmur 140 ayat 13, bahwa dikatakan doa mohon perlindungan. Pesan moral dari ayat ini adalah mengajarkan pentingnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Artinya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ini pesan moral daripada ayat ini. Terutama dalam situasi yang penuh ancaman dan bahaya. Jadi kalau kita dalam terancam keadaan bahaya, ya, pentingnya mempercayakan hidup
kepada Tuhan, ya, dalam kesulitan dan ancaman dan bahaya. Inilah pesan moral daripada ayat ini. Selalu kita mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, menghadapi tantangan yang bagaimanapun, dan juga apakah dalam keadaan bahaya, itu selalu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah perlindungan bagi orang-orang yang saleh dan berkomitmen untuk mengikuti jalannya. Jadi orang-orang yang saleh dan setia dan komitmen mengikuti jalannya, maka itu adalah perlindungan Tuhan bagi mereka yang berkomitmen, ya, dan mengikuti jalannya. Perlindungan Tuhan akan mengikuti mereka, komitmen dan mengikuti jalan Tuhan, tidak menyimpang sedikit pun. Nah, dalam konteks doa mohon perlindungan, ya, Mazmur 140 ini mengungkapkan kerinduan hati yang mendalam untuk mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Tuhan. Nah, jadi artinya mengungkapkan, ya, dalam pasal 140 ini adalah mengungkapkan, ya, kerinduan hati yang mendalam, ya, untuk mendapatkan bimbingan dan perlindungan Tuhan. Jadi mengungkapkan kerinduan yang mendalam, ya, untuk mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Tuhan. Itulah dalam konteks pasal 140. Nah, kemudian masuk kita kepada nas hari ini, yaitu ayat yang ke-13. Sebab sesungguhnya orang yang saleh itu akan memegang dan mengatasnamakan namamu, dan orang yang benar itu akan duduk di hadapanmu. Jadi memegang dan mengatasnamakan namamu, dan orang yang benar itu akan duduk di hadapanmu. Pesan moral dari ayat ini adalah mengajarkan pentingnya mempercayakan hidup kepada Tuhan, terutama di tengah ancaman dan bahaya. Tuhan dikenal sebagai pelindung bagi orang yang saleh dan komitmen untuk mengikutinya, menegaskan bahwa Dia akan selalu berada di sisi mereka. Nah, jadi orang, ya, yang saleh dan kemudian komit untuk mengikutinya, ayat ini menegaskan bahwa Dia akan selalu berada di sisi mereka. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang saleh dan orang yang setia dan orang yang berkomitmen untuk mengikuti jalannya. Tuhan pasti akan menjaganya. Itulah firman hari ini dalam doa mohon perlindungan kepada Tuhan. Artinya mengandalkan
diri kita dan mengikuti ajarannya dan komitmen untuk setia kepada Tuhan, perlindungan itu akan datang dengan sendirinya. Nah, kemudian dalam bacaan pagi diambil dari kitab Esra pasal 2 ayat 1 sampai 35. Nah, ini adalah daftar orang-orang yang pergi pulang ke Yerusalem dan Yehuda. Nah, dan mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh yang bernama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Rilaya, Mordekai, Bilsam, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Bana. Inilah yang memimpin bangsa Israel yang pulang ke Yerusalem sesuai dengan pesan dan perintah dari Raja Kores. Nah, kemudian kita melihat jumlah orang-orang yang pulang dari Babilonia dalam tahap pertama. Dari keluarga Paros jumlahnya 2.172 orang. Kemudian Sepaca 372 orang. Aram 775 orang. Kemudian Pahat sampai Moab, yaitu keturunan Yesua dan Joab, 2.812. Kemudian dari keturunan Elam 1.254 orang. Nah, berjumlah 7.385 orang. Nah, kemudian dari Jatu 945 orang, Jakai 760 orang, dari Bani 642 orang, dari Bebat 623 orang, dari Asgat 1.222 orang, Adnikam 666 orang, kemudian Bigwai 2.056 orang, dari suku Adin 454 orang, kemudian dari Ater atau disebut juga Hiskia 98 orang, dari Bozai 323 orang, Jora 112 orang, Hasum 223 orang, dari suku Gibar 223 orang, Hasum 223, Gibar 95 orang. Nah, ini semuanya berjumlah 5.497 orang. Nah, kemudian orang-orang yang kekeluargaan diam di kota-kota atau leluhurnya, keluarganya atau leluhurnya diam di kota-kota berikut ini juga kembali dari pembuangan, seperti dari kota Bethlehem 123 orang, dari Netopa 56 orang, Anatot 128 orang, Asmawet 42 orang, Rakyat Arim, Kebira, dan Berot 743 orang, Rama dan Gaba 621 orang, Mikmas 122 orang,
Betel dan Ai 223 orang, Nebo 52 orang, Makbis 154 orang, Elam yang lain 1254 orang, Harim 320 orang, Lot, Hadid dan Ono 725 orang, Jeriko 345 orang, Sama 3.630 orang. Nah, sehingga berjumlah semua 8.540 orang, dan tadi sampai Gibar 5.497 orang. Nah, sehingga total dari keseluruhan yang pindah, yang berangkat dari Babel adalah 21.422 orang. Itulah yang berangkat dari Babel ke Yerusalem. Apa makna dan pesan moral dari kitab Esra pasal 2 ayat 1 sampai 35, yaitu daftar orang-orang kembali dari Babel ke Yehuda dan Yerusalem? Ini merupakan bagian dari pemulihan umat Israel. Jadi ini adalah bagian pemulihan dari umat Israel untuk kembali semua ke tanah air mereka. Ini menunjukkan pentingnya identitas dan komunitas dalam iman Kristiani, serta mengingatkan kita akan pemulihan yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Jadi jelas ya, dalam konteks kembalinya orang-orang Israel, kita dapat melihat betapa berharganya mendukung satu sama lain dalam iman dan perjalanan hidup. Menurut Esra pasal 2 ayat 1, mereka yang kembali terdiri dari berbagai suku dan golongan, menunjukkan keberagaman yang ada dalam komunitas iman. Ini membawa pesan moral ya, bahwa setiap individu terlepas dari latar belakang mereka memiliki tempat dalam rencana Tuhan dan penting bagi keutuhan gereja. Selain itu ya, kita sangat penting dalam perjalanan spiritual, seperti yang dicontohkan oleh orang-orang yang kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ini adalah sebagai contoh bahwa loyalitas mereka, rasa memiliki untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem yang sudah hancur. Disinilah kesetiaan daripada bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian Esra pasal 2 ayat 1. Beginilah nama-nama orang Israel yang kembali dari pembuangan, yang diasingkan ke Babel, yakni mereka yang pulang ke Yerusalem dan Yehuda, masing-masing ke kota mereka. Nah, kemudian melalui ayat ini ya, apa yang bisa kita lihat makna daripada
pulangnya bangsa Israel dari Babilonia menuju Yerusalem dan Yehuda. Tercerminlah di sini bahwa pentingnya identitas dan persatuan umat. Tadi dikelompokkan dalam suku-suku ya, yang dipimpin oleh beberapa tokoh-tokoh Zerubabel dan Mordekai dan lain-lain. Ya. Pentingnya identitas dan persatuan umat Tuhan dalam perjalanan iman. Kembalinya orang-orang Israel dari pembuangan ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan ya, untuk pemulihan dan kembali kepadanya, serta ya, pentingnya bagi setiap individu untuk menentukan komunitas dalam iman bagi pertumbuhan spiritual. Inilah makna dan pesan moral dari ayat ini, yaitu adalah kembalinya orang-orang Israel dari pembuangan menunjukkan bahwa Tuhan ya selalu memberikan kesempatan untuk pemulihan, untuk perubahan, untuk bertindak. Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bertobat dan pemulihan dan untuk mengevaluasi dirinya dan kembali kepadanya. Tuhan sangat menantikan, karena dikatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi pertobatannya agar dia tetap hidup, tidak mati. Life after life, the news of Jerusalem. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari manusia, sehingga diadakan pemulihan kepada bangsa Israel. Karena setelah kembali bangsa Israel semua dari Babel, maka berita kabar baik itu adalah dari Yerusalem untuk ke seluruh dunia. Dan itulah merupakan pusat pekabaran kabar baik ke seluruh dunia ya. Ke seluruh dunia. Jadi kalau ada mengatakan dari kota anu, tidak. Dari Yerusalem, dari Israel lah pekabaran berita kabar baik dari Tuhan Allah ke seluruh dunia. Kecuali kalau mereka tidak punya Tuhan Allah, ya boleh pekabaran itu dari tempat lain. Tapi kalau Tuhan Allah yang disembah, maka pekabaran kabar baik di seluruh dunia adalah pusatnya dari Israel. Dan juga Nabi tidak ada yang jadi di dunia ini di luar daripada bangsa Israel. Ini sudah dikatakan oleh Tuhan. Tidak ada nabi kalau bukan dari kaum bangsa Israel. Dan nabi itu adalah sekualitas Musa. Kita lihat nabi-nabi itu, Yeremia, Yesaya, Amos, Elia, semua berkualitas tinggi dan teman sekerja Allah untuk menyampaikan pesannya kepada raja-raja yang memimpin di bangsa Israel. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan 3. Doa pujian Daud mengandalkan Tuhan. Apa makna dan pesan moral dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan 3? Doa pujian Daud mengandalkan Tuhan. Nah, dalam hal ini ya,
menggambarkan keyakinan yang mendalam kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan. Itulah maknanya. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, menggambarkan keyakinan yang mendalam kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan. Jadi keyakinan yang mendalam artinya dengan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan. Ya. Keyakinan yang mendalam kepada Tuhan sebagai sumber dari segala kekuatan dan pertolongan. Jadi kekuatan dan pertolongan sumbernya dari Tuhan. Maka kita harus mempunyai keyakinan yang kuat dan mendalam, ya, kepada Tuhan. Nah, dalam ayat ini Daud mengungkapkan rasa percaya dan ketenangan hatinya. Jadi percaya dan tenang walaupun menghadapi berbagai ancaman. Daud itu banyak menghadapi ancaman. Ancaman dari musuh, ancaman dari Raja Saul, ancaman dari anaknya sendiri. Tapi dia tetap tenang. Hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena Daud sudah mengatakan, ya, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti saya seumur hidup, dan saya diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Itulah dikatakan oleh Daud, ya, dalam Mazmur. Nah, artinya kemurahan dan kebajikan mengikuti seumur hidup, ya. Dan dia diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi dia sangat tenang, tidak rasa gerusu, tidak. Waktu Absalom mengkudeta, dia tenang, dia pergi tinggalkan istananya, ditinggalkan istana. Bahkan Absalom yang sangat ambisi, bahkan istri daripada Daud, ya, dipermalukan di atas istananya itu, ya, bersama dia, ya. Jadi istri atau ini gundiknya, ya. Nah, jadi Daud menghadapi ini dengan tenang, hatinya tenang. Nah, kemudian dalam ayat ini Daud mengungkapkan rasa percaya dan ketenangan hatinya walaupun menghadapi berbagai ancaman. Nah, dalam konteks ini apa yang bisa kita lihat? Ya. Daud mengatakan, Tuhan adalah terangku, keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Nah, karena Tuhan sudah mengatakan, ya, bahwa Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah terangku, keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Artinya, kalau sudah bersama Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutin, ya. Seperti dalam Yesaya 48 ayat 17, akulah Tuhan Allahmu yang membimbing kamu dan memberikan yang terbaik bagimu dan membimbing kamu di jalan yang kamu tempuh. Wah, itu sudah jelas. Jadi Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang memberikan segala yang terbaik bagimu, yang berfaedah bagimu, dan membimbing kamu di jalan yang kamu tempuh. Apalagi yang kita takuti? Tidak ada, ya. Yesaya 48 ayat 17, ya. Nah, kemudian ayat Alkitab dalam Mazmur 27 ayat 1, ya,
dikatakan bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah perlindunganku, kepada siapa aku harus cemas? Nah, jadi kecemasan dan ketakutan itu tidak ada pada Daud, karena Tuhan adalah terangnya dan keselamatannya, dan Tuhan adalah perlindunganku. Jadi keselamatan, ya, terang dan perlindungan. Tiga ini sudah diyakini Daud bahwa Tuhan akan memberikan terang bagi Daud, keselamatan bagi Daud, dan perlindungan bagi Daud. Kepada siapa harus takut dan cemas? Maka untuk menjaga kecemasan dan ketakutan dari kita, hanya kuncinya adalah Tuhan sebagai terang bagi kita, dan Tuhan memberikan keselamatan bagi kita, dan Tuhanlah sebagai perlindungan. Maka kecemasan dan ketakutan itu akan hilang sama sekali. Ya. Mari kita buktikan supaya kita tidak lagi cemas dan tidak perlu takut, karena Tuhan perlindungan kita, Tuhan terang kita, dan Tuhanlah keselamatan kita. Nah, maka dikatakan dalam buku NDHKBP ya nomor 23, sondang sian debata, hatiuron sian ginjang, bain ture sondangi marohanami asasonang, laho manja lohanguluan, napina tupami utuh. Artinya, terang dari Allah, cahaya dari langit, maka terangilah roh dan jiwa kami untuk menerima, ya, firman-Mu yang sungguh ajaib dan sangat benar. Jadi terang dari Tuhan, cahaya dari langit. Maka dalam Kejadian 1 ayat 3, yang pertama dijadikan Tuhan adalah terang. Jadilah terang, maka terang ada. Kenapa terang? Karena dia mau melihat dulu semua dunia ini bentuknya kayak apa. Karena dalam suasana gelap gulita, maka begitu dibuat terang, semua terlihat secara jelas. Ya. Maka jadilah terang dunia, menerangi setiap orang, lingkungan, situasi. Kita diminta untuk menjadi terang dan garam. Nah, itulah dalam ayat 1 kemudian ayat 2. Ini memang sengaja saya ambil ayat 2, bahwa artinya di sini Daud mengatakan, bila aku diserang, ya, penjahat yang mau membunuhku, merekalah yang tersandung dan jatuh. Ya sudah, ya contoh. Yang mau menyerang Daud, Saul dan Absalom. Siapa yang tersandung dan jatuh? Ya, Saul terbunuh oleh Palestina, ya. Dan di akhir hidupnya dia membunuh diri dan disuruh ajudannya untuk membunuh dia, tapi tidak mau ajudannya. Akhirnya Saul membunuh sendiri daripada dia dibunuh oleh orang Palestina. Dan juga pegawainya pun ikut membunuh dirinya sendiri, bunuh diri. Ya. Maka Saul mengatakan mereka akan tersandung dan jatuh sendiri. Saul. Nah, kemudian Absalom yang mau mengkudeta Daud, apa yang terjadi? Rambutnya tersangkut di pohon, keretanya jalan, dia tergantung. Datang Joab, wah ini harus dibunuh, karena dia sudah tahu kejahatan daripada Absalom, tahu. Perwira yang lainnya tidak mau membunuh, tapi Joab karena dia bere kandung dari Daud, ya, anak daripada itonya Daud, ya, maka Joab dibunuh Absalom, mati. Ya. Nah, jadi
Daud mengatakan tadi di sini adalah, bila aku diserang penjahat yang mau membunuhku, merekalah yang tersandung dan jatuh. Saul dan Absalom jatuh dan mati sendiri. Itulah kata-kata. Nah, kemudian dalam ayat 3 disempurnakan, ya. Sekalipun aku dikepung, ya, pasukan yang besar, aku tak akan takut. Jadi berapapun pasukan yang sebesar apapun, dia tidak takut karena Tuhan keselamatan dan pelindung bagi dia. Nah, kemudian meskipun pecah perang melawan aku tetap berharap, ya. Hanya satu yang kuminta kepada Tuhan dan yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk merasakan kebaikan Tuhan dan mohon bimbingannya. Hanya itulah yang diinginkan oleh Daud. Diam di rumah Tuhan dan mohon bimbingan dari Tuhan di akhir hidupnya. Nah, kemudian Mazmur 23 tadi ayat 6 dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah firman Tuhan pada hari. Kemudian kita mau menyimpulkan bagaimana doa kita kepada Tuhan, ya. Inilah mungkin doa pendek yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, bantulah saya untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah pencipta yang menguatkan dan melindungi. Menguatkan dan melindungi. Ajarilah saya untuk mengandalkan-Mu dalam setiap situasi yang sulit dan menentang dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Itulah doa kita. Semoga firman Tuhan pada hari ini semakin membekali kita, semakin kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Tidak ada kecemasan dan tidak ada ketakutan, karena Tuhan sebagai terang kita, sebagai keselamatan kita, sebagai perlindungan kita. Amin. Tuhan memberkati.